Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahmud Ferry Setiawan dengan NRP 50172518087. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4 dari translate buku ini, Biologi Fisik, dengan judul bab 4 tektonik lempeng. Di sini ada subbabnya dengan isi argumen awal tentang pergerakan benua, keraguan terhadap pergeseran benua, paleomagnetisme dan kebangkitan teori pergerakan benua, bukti terkini tentang pergeseran benua, sejarah posisi benua, dan lain-lain. Dan yang akan saya bahas poin-poin pentingnya. Oke, di sini mulai dari subbab pertama. Tektonik adalah studi tentang asal-usul dan susunan fitur struktural besar permukaan bumi, termasuk tidak hanya lipatan dan patahan, tapi juga pegunungan, benua, dan zona gempa. Model tektonik seperti bumi yang mengembang atau bumi yang menyusut pernah digunakan di masa lalu untuk menjelaskan beberapa fitur permukaan bumi. Lalu konsep tektonik lempeng lahir pada akhir tahun 1960-an dengan menggabungkan dua ide yang sudah ada sebelumnya, pergeseran benua dan penyebaran dasar laut. Pergerakan benua adalah gagasan bahwa semua bergerak bebas di permukaan bumi, mengubah posisi relatifnya satu sama lain. Penyebaran dasar penyebaran dasar laut adalah hipotesis bahwa dasar laut terbentuk di puncak punggung laut tengah lalu bergerak secara horizontal menjauhi puncak punggung laut menuju palung laut. Kedua sisi punggung laut bergerak ke arah berlawanan seperti sabuk konveyor yang lambat. Pada awal abad ke-20, Alfred Wegener, seorang meteorolog Jerman, mengajukan argumen kuat tentang pergeseran benua. Ia mencatat bahwa Amerika Selatan, Afrika, India, Antartika, dan Australia memiliki batuan dan fosil Paleozoikum air yang hampir identik. Ini contohnya. Nah, di sini Wegener menyusun kembali benua-benua untuk membentuk superbenua raksasa, Pangea. Jika dieja Pangea saat ini, Wegener berpendapat bahwa batuan dan fosil yang serupa lebih mudah dijelaskan jika benua-benua tersebut bersatu daripada dalam posisi tersebar luas seperti saat ini. Nah, jadi Wegener ini menjelaskan kalau fosil-fosil yang sama itu bisa dijelaskan kalau dulu benua itu jadi satu, yang disebut Pangea ini. Pangea awalnya terpisah menjadi dua bagian. Laurasia adalah superbenua utara yang mencakup apa yang kini menjadi Amerika Utara dan Eurasia. Benua super selatan yang terdiri dari semua benua di belahan selatan saat ini dan India. Nah, Wagner menentukan posisi kutub utara dan kutub selatan untuk setiap periode geologi. Ia menemukan bahwa kutub kuno berada di posisi yang berbeda dari kutub saat ini. Berapa itu 54? Ini ia menyebut pergerakan tampaknya kutub ini sebagai polar wandering. Namun istilah polar wandering sebenarnya menyesatkan. Bukti tersebut sebenarnya dapat dijelaskan dengan cara berikut. Wagner menjelaskan bahwa benua-benua bergerak. Wagner percaya bahwa ini mendukung konsepnya tentang pergerakan benua. Perhatikan bahwa dalam satu interpretasi pergerakan kutub, kutub-kutub besarnya bergerak. Ya. Perhatikan bahwa Anda harus ingat bahwa ketika geolog menggunakan istilah pergerakan kutub, mereka merujuk pada pergerakan tampaknya kutub-kutub yang mungkin atau mungkin tidak benar-benar terjadi. Jadi masih bisa dibantah sepertinya. Terdapat juga keraguan terhadap pergeseran benua. Meskipun Wagner mengajukan argumen terbaik yang mungkin pada awal 1900-an untuk pergeseran benua sebagai besar bukti, yang diajukan tidak jelas. Kehadiran reptil darat di seluruh benua yang tersebar dijelaskan oleh jembatan darat yang dipostulasikan somehow muncul dari dasar laut dan kemudian tenggelam kembali. Nah, bukti yang meyakinkan tentang pergerakan kutub magnetik berasal dari studi magnetisme batuan karya Wagner membahas pergerakan kutub geografis rotasi bumi. Kutub magnetik terletak dekat dengan kutub geografis seperti yang Anda lihat dalam bab 2 tentang interior bumi, seperti bab 2. Nah,
Posisi kutub kuno dapat ditentukan dari magnetisme batuan kuno. Arah magnetik yang terawetkan dalam mineral magnetit mengarah ke kutub dan kemiringan arah tersebut menunjukkan sejauh mana kutub tersebut berada. Gambar 4.9 menunjukkan bagaimana aliran lava Permian di Amerika Utara mengindikasikan posisi kutub Permian di Asia Timur. Nah, eh, sejarah dari posisi benua. Kesesuaian batuan menunjukkan kapan benua-benua berada bersama. Setelah benua-benua terpisah, batuan baru yang terbentuk menjadi berbeda. Bukti paleomagnetik menunjukkan arah dan laju pergeseran, memungkinkan peta posisi benua kuno untuk digambar. Meskipun Pangea terpisah 200 juta tahun yang lalu untuk membentuk benua-benua saat ini, benua-benua telah bergerak jauh lebih awal. Jadi benua itu bergerak terus sebelum Pangea terjadi. Banyak benua kecil jauh sebelum terpisah. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa benua-benua telah bergerak setidaknya selama 2 miliar tahun terakhir. Nah, pada saat yang sama ketika banyak geolog, iya, hmm, menurut konsep awal penyebaran dasar laut bergerak seperti sabuk konveyor menjauhi puncak punggung laut tengah, turun ke lereng punggung laut, dan melintasi cekungan laut dalam, hingga akhirnya menghilang dan tenggelam di bawah benua atau busur pulau. Nah, mengapa dasar laut bergerak? Oh, hipotesis asli Hess adalah bahwa penyebaran dasar laut didorong oleh konveksi mantel dalam. Konveksi adalah pola sirkulasi yang didorong oleh naiknya material panas atau turunnya material dingin. Material panas memiliki densitas yang lebih rendah, sehingga naik. Material dingin memiliki densitas yang lebih tinggi, jadi dia turun. Nah, saat batuan mantel bergerak secara horizontal menjadi puncak gunung laut, ia membawa lantai laut atau kerak samudera basaltik bersamanya. Saat batuan panas bergerak ke samping, ia mendingin dan menjadi lebih padat. Tenggelam lebih dalam di bawah permukaan laut. Hess berpendapat bahwa batuan tersebut akan menjadi cukup dingin dan padat untuk tenggelam kembali ke mantel. Nah, penurunan batuan dingin ini menjelaskan keberadaan palung laut serta nilai aliran panas yang rendah. Hal ini juga menjelaskan anomali gravitasi negatif yang besar yang terkait dengan palung laut karena tenggelamnya batuan dingin memberikan gaya yang menjaga palung laut keluar dari keseimbangan. Pada pertengahan 1960-an, gagasan ganda tentang benua yang bergerak dan dasar laut yang bergerak menimbulkan kegembiraan dan perdebatan emosional di kalangan geolog. Pada 1960-an, gagasan ini digabungkan menjadi satu teori yang merevolusi geologi dengan menyediakan kerangka kerja yang menyatukan ilmu bumi, teori tektonik lempeng. Lempeng adalah lempengan batu besar dan bergerak yang merupakan bagian dari permukaan bumi. Permukaan lempeng dapat terdiri sepenuhnya dari dasar laut seperti lempeng Nasca atau dapat terdiri dari batu benua dan laut. Beberapa lempeng kecil sepenuhnya benua, tapi semua lempeng besar mengandung sebagian dasar laut. Batas lempeng dibagi menjadi tiga jenis, umum berdasarkan apakah lempeng-lempeng tersebut bergerak menjauh satu sama lain atau bergerak mendekati satu sama lain. Divergen adalah batas antara lempeng-lempeng yang bergerak menjauh. Batas lempeng konvergen terletak antara lempeng-lempeng yang bergerak mendekati satu sama lain. Batas lempeng konvergen terletak antara lempeng-lempeng yang bergerak mendekati satu sama lain. Batas lempeng transform adalah batas di mana dua lempeng bergerak secara horizontal secara sejajar satu sama lain. Nah, bagaimana kita tahu bahwa lempeng-lempeng bergerak? Nih,
Gagasan tentang benua yang bergerak pada tahun 1960-an, dua uji kritis dilakukan terhadap gagasan tentang dasar laut yang bergerak. Uji ini melibatkan anomali magnetik laut dan seismitis zona patahan. Dua uji yang berhasil ini meyakinkan sebagian besar geolog bahwa lempeng memang bergerak. Nah, ada dua poin penting tentang hipotesis Fein-Matthews mengenai asal-usul anomali magnetik. Yang pertama adalah hipotesis ini memungkinkan kita mengukur laju pergerakan dasar laut, menunjukkan pola anomali magnetik laut, dan balikan yang menyebabkan selama 160 juta tahun terakhir. Pola anomali ini sepanjang waktu memungkinkan mereka diidentifikasi berdasarkan usia, proses yang serupa dengan penanggalan menggunakan cincin pohon. Jadi cincin pohon juga bisa merepresentasikan tahun dari pohon tersebut dan pergerakan ini magnetik. Untuk menguji hipotesisnya, ratusan inti, batuan, dan sedimen yang diambil dari lubang berdasar laut digunakan untuk menguji hipotesis-hipotesis ini. Kesesuaian yang erat umumnya ditemukan antara usia yang umumnya ditemukan antara usia yang diprediksi dan usia yang diukur dari dasar laut. Nih, di sini Anda dapat melihat bahwa blok-blok batuan bergerak ke arah berlawanan hanya pada bagian zona patahan antara dua segmen puncak di sini. Ini ke kanan, ini ke kiri, ke kanan, ini ke kiri. Nah, di sini mendapatkan gebam bumi, oleh karena itu terjadi hanya pada bagian zona patahan ini, yaitu patahan transform. Nah, batas lempeng diberikan di mana lempeng bergerak menjadi sesama lain dapat terjadi di tengah lautan atau di tengah benua. Akibat dari batas lempeng dipergian adalah terbentuknya membuka cekungan laut baru. Proses dinamis ini telah terjadi sepanjang sejarah geologi. Ketika superbenua seperti Pangea terpecah, batas divergen dapat ditemukan di tengah benua. Batas divergen ditandai dengan rifting vulkanisme basaltik dan pengangkatan. Selama rifting, kerak benua diregangkan dan menipis. Perpanjangan ini menghasilkan gempa bumi dengan fokus dangkal di peta normal. Batas divergen di dasar laut terletak di puncak punggung Laut Tengah. Jika laju penyebaran lambat seperti di Samudra Atlantik, itu pergerakan 1 cm per tahun. Puncak tersebut memiliki lembah retakan penyebaran cepat seperti di East Pacific Rise 18 cm per tahun dan di punggung laut lain di Samudra Pasifik mencegah pembentukan lembah retakan. Batas divergen di laut ditandai dengan fitur yang sama seperti batas divergen di daratan, tegangan, patahan normal, gempa bumi, dangkal, aliran panas tinggi, dan letusan basaltik. Di batas transform, di mana satu lempeng bergerak secara horizontal melewati lempeng lain, gerakan lempeng dapat terjadi pada satu sesar atau pada sekelompok besar paralel. Nah, apa asal-usul pergeseran dalam proses punggung gunung? Pergeseran tersebut tampaknya disebabkan oleh batas divergen yang terbentuk tidak teratur. Gambar 4.24 ini batas yang tidak teratur. Ketika dua lempeng samudra mulai berpisah, batas tersebut mungkin berbentuk melengkung pada bola
Keterbatasan mekanisme mencegah perpisahan sepanjang batas melengkung, sehingga lengkungan asli menyesuaikan diri menjadi serangkaian belokan sudut siku-siku. Seperti ini. Cek. Nah, saat lempengan turun mencapai kedalaman setidaknya 100 km, magma terbentuk di Asthenosfer di atasnya. Maaf, seperti ini. Magma terbentuk di atasnya, dipicu oleh pengaringan kerak samudra yang tenggelam saat subduksi, seperti dijelaskan dalam bab 11, bab nanti. Magma bergerak ke atas untuk melentus sebagai busur pulau. Sebuah garis melengkung gunung berapi yang membentuk rangkaian pulau sejajar dengan palung samudra. Nah, posisi palung berubah seiring waktu saat satu lempeng menunjam. Lempeng di atasnya mungkin bergerak ke arahnya. Pergerakan tepi terdepan lempeng di atasnya akan memaksa palung untuk bermigrasi secara horizontal di atas lempeng yang menunjam. Contohnya, palung Peru Chili bergerak di atas lempeng Nasca dengan cara ini seiring Amerika Selatan bergerak ke arah barat. Jadi pergerakan ini emang terjadi ya, walaupun memakan waktu yang lama. Magma yang terbentuk oleh konvergensi samudra benua membentuk busur magmatik. Istilah umumnya digunakan baik untuk busur kepulauan di laut maupun untuk sabuk aktivitas magnetik di tepi benua. Alasan lain untuk pertumbuhan sabuk pegunungan adalah tumpukan lembaran dorong di sisi benua. Di sini ada penjelasan untuk pegunungan Himalaya di Asia Tengah. Diperkirakan terbentuk dengan cara ini karena India bertabrakan dan menunjam ke bawah. Asia menghasilkan kerak yang sangat tebal dan elevasi yang tinggi. Jadi dia bergerak dan saat membentur dia membentuk pegunungan Himalaya. Studio paleomagnetik menunjukkan bahwa India pernah berada di belahan bumi selatan dan bergeser ke utara hingga posisinya saat ini. Tumbukan dengan Asia terjadi setelah samudra di antaranya hancur akibat subduksi. Ini tumbukan dua benua membentuk sabuk pegunungan muda di kedalaman benua bahkan lebih besar. Antara 40 dan 60 juta tahun yang lalu, India mulai bertabrakan dengan Asia dengan AS untuk membentuk pegunungan Himalaya. Sisa pegunungan terbesar di dunia. Laut yang pernah memisahkan India dari Asia surut seiring naiknya dasar laut menjadi punggung dan puncak tertinggi hingga 5 mili. Hampir tidak ada yang tetap dalam tektonik lempeng. Bukan hanya lempeng yang bergerak, tetapi batas lempeng pun bergerak. Nah, lempeng dapat bergerak menjauh satu sama lain di batas divergen di puncak punggung gunung selama puluhan juta tahun. Jadi, apa saja ukuran lempeng? Di sini penjelasannya. Lempeng dapat berubah ukuran. Misalnya lantai laut baru sedang ditambahkan di tepi belakang lempeng Amerika Utara di sumbu penyebaran di Samudra Atlantik Tengah. Sebagian besar lempeng Amerika Utara tidak tersubduksi di tepi depannya karena tepi ini terbuat dari batuan kontinental yang ringan. Oleh karena itu, lempeng Amerika Utara bertambah ukuran saat bergerak perlahan ke barat. Nah, distribusi dan komposisi gunung berapi di dunia dapat dijelaskan oleh tektonik lempeng.
gunung berapi basaltik dan aliran lava terbentuk di batas lempeng divergen ketika batuan mantel panas naik di sumbu penyebaran. Gunung berapi andesit, terutama yang berada di Sabuk Pasifik, terbentuk akibat subduksi lempeng samudra di bawah lempeng benua atau lempeng samudra lainnya. Nah, ciri-ciri utama dasar laut juga dapat dijelaskan oleh tektonik lempeng punggung laut tengah dengan lembah retakan terbentuk di batas divergen. Palung laut yang ditemukan di mana lempeng laut terbenam di batas konvergen, zona patahan terbentuk di batas transform. Nah, apa yang menyebabkan pergerakan lembang? Saat ini gerakan lempeng harus menjelaskan mengapa. Puncak punggung laut tengah panas dan tinggi, sementara palung dingin dan dalam. Nah, sini tiga pertanyaan ini harus menjawab kenapa. Beberapa ahli geologi berpendapat bahwa konveksi mantel adalah hasil dari pergerakan lempeng daripada penyebabnya. Penurunan lempeng dingin yang terbenam dapat menciptakan konveksi mantel. Konveksi dapat didorong oleh material panas yang naik atau material dingin yang turun. Batu mantel panas naik di atas divergen untuk menggantikan lempeng yang terpisah, namun konveksi yang disebabkan oleh lempeng ini akan bersifat dangkal daripada mendalam ke dalam mantel. Pertanyaan dasar, mengapa lempeng-lempeng tersebut menjabar dan tenggelam? Dua atau tiga mekanisme berbeda mungkin berperan di sini. Salah satu usulan disebut right push. Saat ini lempeng bergerak menjauh dari batas divergen. Ia mendingin dan menebal. Jika lempeng yang tenggelam masuk ke dalam dengan sudut yang lebih curam daripada kemiringannya, maka palung dan lempeng di atasnya ditarik secara horizontal ke arah laut menuju lempeng yang tenggelam. Mekanisme ini disebut tran- transaction, meskipun kemungkinan merupakan kekuatan minor. Mekanisme ini mungkin penting dalam memisahkan benua. Sini jelaskan flow mental dan titik panas. Flow mental kini diyakini memiliki kepala besar berbentuk bola atau jamur di atas ekor sempit yang naik. Mereka pada dasarnya statis relatif, maaf, terhadap lempeng yang bergerak dan satu sama lain. Nah, penyebaran dasar laut menjelaskan Palung sebagai lokasi subduksi dasar laut yang menyebabkan aliran panas rendah dan anomali gravitasi negatif. Nah, di sini akhir dari bab 4, yaitu poin-poin pentingnya. Apa bukti Wagner untuk pergeseran benua? Wagner menemukan bukti continental drift dari kecocokan garis pantai. Fosil identik di benua berbeda, kesamaan. Nama geologi dan bukti kualitas seperti jejak geser di Afrika dan Amerika Selatan. Di sini terdapat ini. Oke, seperti bab 4 sudah selesai. Kita lanjut ke bab 5.